Halo, selamat datang di channel YE. Hari ini kita akan belajar mengenai PLSV atau persamaan linear satu variabel. Nah, tapi di video kali ini kita cuma mau mengenal dulu mana sih bentuk aljabar yang termasuk PLSV dan mana yang tidak. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke contoh-contohnya itu yang mau kita bahas, kita mau tahu dulu apa definisi dari persamaan linear satu variabel. Nah, definisi dari persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat satu. Nah, oke, kita berarti karena sudah tahu definisinya apa, kita akan pecah ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri dari persamaan linear satu variabel adalah yang pertama, dia sama dengan. Ya, kemudian ciri yang kedua, satu variabel berarti artinya dia hanya punya satu variabel saja, tidak boleh lebih. Kemudian ciri yang ketiga, linear. Linear itu artinya berpangkat satu. Apa yang berpangkat satu? Yang berpangkat satu adalah ya variabelnya, kayak gitu. Ya, kita langsung ke contohnya aja kali ya supaya lebih jelas seperti apa. Nah, di sini saya sudah sediakan contoh, 2 contoh ya. Di sini kita akan lihat ciri yang pertama, dia punya sama dengan. Ya, lalu segini, dia variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Ya kan, ini. Berpangkat apa? Berpangkat 1. Sama dengan variabelnya cuma X, pangkat variabelnya 1. Jelas dia adalah PLSV. Lanjut contoh yang kedua. Sama dengan segini ini variabelnya apa? Variabelnya adalah X juga. Ini, ya kan? Pangkat berapa? Pangkat 1. Sama dengan variabelnya X pangkat 1. PLSV. Gampang kan? Yuk kita lihat 2 contoh berikutnya. Dia sama dengan. Segini itu kita lihat variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Ini kan? Pangkatnya 1. Sama dengan variabelnya X pangkat 1. Jelas dia PLSV. Lanjut soal yang ke B. Di sini. Oh, sudah bukan sama dengan tetapi lebih dari. Otomatis ini jelas bukan PLSV. Saya tulis dulu. Ini bukan PLSV, ya. Karena dia harus sama dengan. Variabelnya cuma 1 dan variabelnya itu juga berpangkat 1. Sedangkan ini sudah lebih dari, berarti bukan PLSV. Yuk, soal yang C sama dengan. Nah, segini ini variabelnya apa? Kita lihat dia variabelnya adalah A. Ini variabelnya A kan? Nah, masing-masing variabelnya dia berpangkat 1. Berarti dia adalah PLSV. Gitu. Ya. Apalagi ini operasi penjumlahan. Kalau operasi penjumlahan kan 2A ditambah 3A. Itu hasilnya apa sih? 5A ya kan? 5A sama dengan 6. 5A sama dengan 6. Nah, jelas sama dengan variabelnya A berpangkat 1. PLSV kayak gitu. Kita lihat dari ininya aja juga udah kelihatan kok kalau dia PLSV gitu. Kemudian soal yang D dan E ini. Oke, ciri yang pertama sama dengan segini ini variabelnya apa? Variabelnya adalah Y. Ini dan ini. Dia berpangkat berapa? 1. Sama dengan variabelnya Y pangkat 1. Berarti dia adalah PLSV.
Lalu lanjut soal yang E. Soal yang E ini kita lihat sama dengan segini ini variabelnya apa? Variabelnya adalah X dan Y. X dan Y. Nah, jelas ini bukan PLSV. Nggak usah dilanjutkan ke yang ciri selanjutnya loh. Kenapa? Ya karena variabelnya ada dua. Yaitu X dan Y. Jadi bukan PLSV pastinya. Yuk, soal yang F. Sama dengan segini ini variabelnya apa? Variabelnya adalah B. Mana? Ini pangkat 1. Ya udah, jelas sama dengan variabelnya B pangkat 1. PLSV. Sebelum kita lanjut untuk contoh berikutnya, saya ingatkan PLSV itu sama dengan variabelnya 1. Pangkat dari variabel tersebut juga harus 1. Itu ciri utama PLSV. Lanjut ya. Nah, di sini soal G. Kita lihat dia sama dengan segini ini variabelnya apa? Variabelnya adalah X dan Y. Nah, karena udah jelas variabelnya lebih dari 1, maka dia bukan PLSV. Nah, sedangkan untuk soal H sama dengan segini ini variabelnya adalah Y, ya kan? Y berpangkat 1 sama dengan Y pangkat 1, maka ini adalah PLSV. Lanjut yang I sama dengan segini ini variabelnya apa? Variabelnya adalah B. Nih, pangkat 1 masing-masing. Nah, PLSV bukan? Bukan, ini bukan PLSV. Loh, kok bisa ini bukan PLSV? Iya, hati-hati, ini ada operasi perkalian. Karena ketika B pangkat 1 dikalikan B pangkat 1, hasilnya jadi B pangkat 2. Nah, sama dengan 9 gitu kan. Ada pangkat 2-nya. Otomatis dia bukan PLSV kayak gitu. Jadi kalau di operasi perkalian hati-hati ya, walaupun kelihatannya kayak PLSV gitu, tapi kalau dicek bisa jadi dia bukan PLSV gitu. Soal selanjutnya di sini M. Sama dengan. Kemudian kita lihat variabelnya adalah M. Ini dan ini. Pangkatnya 1, 1. Sama dengan variabelnya cuma M pangkat 1, berarti PLSV. Hati-hati kan, tadi bilangnya saya harus kalau perkalian dicek. Nah ini kan perkalian nih. Walaupun ini perkalian, 3 kali M pangkat 1 itu kan tetap 3M. Sama dengan 16 dikurangi M. Ini tetap tidak merubah kok, dia tetap PLSV ya. Karena ada sama dengan variabelnya M pangkat 1 PLSV. Kemudian lanjut soal yang L. Nah, sama dengan segini ini variabelnya apa? Variabelnya adalah M. Mana? Ini. Pangkat apa ini? 1. Berarti ini jelas sama dengan variabelnya M pangkat 1. PLSV. Jelas sekali dia PLSV. Lalu soal yang M. Kita lihat dia sama dengan segini. Ini dia variabelnya adalah A dan B. Ini ada A, ada B. Berarti A dan B. Ya kan? Bentar. Otomatis kalau sudah seperti ini, jelas dia bukan PLSV. Nah, soal yang terakhir nih. Sama dengan
segini. Variabelnya apa? Variabelnya adalah M. Ini dan ini. Pangkat berapa? 1. Ini adalah PLSV. Gitu. Oke? Sekian penjelasan saya mengenai mana bentuk aljabar yang merupakan PLSV dan mana yang bukan. Semoga kalian paham. Selamat belajar, banyak latihan soal, dan terima kasih.